apa ya, kita harus lebih lagi nih memuji Tuhan ya. Nah, pagi ini adik-adik kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mulai ibadah dulu nih. Kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Selamat pagi. Selamat pagi, Rob.
Kami siapkan hati kami, telinga kami, seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, berkati juga guru kami yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, Apa itu, ayah? ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, ayah. Saya sangat sayang pada ayah. Nah, adik-adik, ilustrasi yang luar biasa, yang sungguh indah, yang menjadi pelajaran buat adik-adik. Ya, seperti tadi dia katakan, anak itu rajin sekali sekolah minggu.
dia akhirnya enggan bersekolah minggu, enggan beribadah. Dia bilang ayahnya karena alasannya orang di sekitarnya main gadget, ngomongin orang lain, membicarakan orang lain. Mungkin adik-adik pernah juga bilang ke mama papa, gak mau sekolah minggu, aku gak punya teman di sekolah minggu. Jangan takut, teman kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap sekolah minggu walaupun mungkin kita tidak punya teman. Ya, gak apa-apa, tetap sekolah minggu. Jadi mari kita belajar dari ilustrasi itu tadi. Kita harus fokus kepada Tuhan, bukan melihat teman di sekitar kita yang biasanya malas dengan alasan, "Mama, enggak lah, aku enggak sekolah minggu, aku mau lihat Doraemon, aku terlanjur main game, aku sudah janjian sama teman-teman mau bermain." Jangan, tetap ya harus sekolah minggu. Adik-adik harus punya semangat. Kalau ingin menjadi anak yang lebih baik, adik-adik mari kita fokus kepada tujuan kita dalam beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Terus menerus kita lakukan sehingga kita dapat berbenah diri menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, di Alkitab di Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, kalian harus semangat ya sekolah minggu, karena di dalam firman Tuhan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan doa. Kita sudah diingatkan kembali di dalam kebenaran firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25. Ya, adik-adik harus ingat itu semua. Tetap semangat untuk beribadah ya, jangan enggan beribadah lagi. Walaupun kita saat ini tidak dapat bertemu di gereja, tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman, dengan guru sekolah minggu, tapi tetap punya semangat untuk beribadah di rumah. Nah, adik-adik, kalian harus tetap fokus ya kepada Tuhan, punya semangat dan semangat yang baru untuk beribadah. Ingat, fokus beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah adik-adik dapat melakukannya dengan baik. Kalaupun adik-adik tidak bisa melakukannya, terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menjamah kita semua untuk mau beribadah kembali. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita serahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini Tuhan masih ada kesempatan yang indah buat kami Tuhan, untuk kami datang beribadah, bersekolah minggu bersama-sama, memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan untuk kami tetap beribadah kepada Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terus jamah anak-anak sekolah minggu Tuhan, beri semangat dan semangat yang baru Tuhan untuk mereka mau beribadah, mau berdoa, mau membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan guru-guru sekolah minggu, terus teguhkan iman percaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Sampai jumpa kembali di minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati.